materi kita malam ini, kita bertahmid dulu pada Allah secara bersama-sama. Oke. Coba apa pakai kita buka biasanya? Salawat Imam Jaini. Salawat Imam Jaini ya, internet. Sama-sama baca biasanya. Coba dikit. Ikan apa ada lu? Kayak apa? Oh ini apa ya? Bapaknya Dengan salawat aja ya. Oh, dia kayak ada nih. Nih. Ini kayak Imam Jaini biasa bicara. Mengurangi giringan Anda ini. Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membaca salawat Imam Jaini untuk mengawali pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi'adadi ma indaka minal adadi wal madad fi kulli lahzatin minal azali ilal abad wa anshur liwa ada'il muhajirin fi khairin wa lutfin wa afiyah bihaqqi sayyidil mursalin ya rabbal alamin amin. Iya, betul kali dah. Pertama sekali. Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wal mu'inu iyyahu na'budu wa nasta'inu ahmaduhu lima ladayya ni'amuh rabbat wa banat fadluhu wa hikamuh mu'tarafan lahu bil ikhtisas wa ma hawatu suratul ikhlas amma ba'du. Yang saya cintai, insyaallah kita nantinya akan masuk ke golongan para salik. Amin. Yang di dalamnya akan membuka mata hati basiroh kita dengan mentahqiq diri kita terhadap pemahaman tentang ilmu tasawuf. Di zaman ini jarang sekali orang memperhatikan pentingnya kedudukan daripada ilmu tasawuf. Masih banyak yang beranggapan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang tidak perlu dipelajari, ilmu yang terlalu tinggi dan mulia, sehingga orang justru menjauhkan diri dari pemahaman terhadap ilmu tasawuf. Sesungguhnya ilmu tasawuf itu peletakannya diasaskan oleh para waliullah, mengikuti daripada sunatullah. Banyak yang mengatakan ilmu tasawuf adalah khurafat, bid'ah dan sebagainya, sehingga terjadi perdebatan yang cukup sengit kala itu antara Imam Ibnu Athaillah dan Ibnu Utaimiyah sebagai pendiri yang kita kenal zaman ini sebagai as-salaf. Saya juga kurang mengerti makna dari as-salafi itu apa. Kalau kita di dalam ahli sunnah, as-salafi itu ya kami ini as-salafi, para pemegang pentahqiq apa yang diberikan oleh Rasulullah dan apa yang mengalir langsung berupa wahyu yang kita kenal dengan Quranul Karim sebagai kalamullah. Dalam pembahasan minggu yang kemarin kita coba mengenal siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah murid dari generasi ketiga tarekat As-Saziliyah, di mana yang pertama pendirinya adalah Abu Hasan As-Sazili. Kemudian dituangkanlah sebuah bacaan
sehingga antara pemahaman dan aspek thariqahnya itu terpenuhi. Pemahamannya itu diletakkan asas oleh Ibnu Athaillah Iskandari yang kita kenal sekali dan sangat masyhur menjadi panduan seluruh jenis tarekat menggunakan Al-Hikam sebagai panduan. Al-Hikam ditulis oleh Ibnu Athaillah berdasarkan ilham yang beliau langsung terima, directly langsung dari Allah. Jadi tidak sembarangan beliau tulis Al-Hikam ini. Ketika satu masa beliau mendapatkan ilham seperti itu, tergerak, terbisikkan di hatinya, tapi hatinya sudah menyala, makanya beliau bisa membedakan antara mana suara malaikat dan mana suara setan. Hati-hati, panduannya harus tetap syariah. Banyak orang, dukun-dukun juga bisa menerawang, tetapi panduannya tidak syariah. Sehingga ini yang menyebabkan kaum-kaum tasawuf sekarang ini menjadi terpojok posisinya. Khurafat, bid'ah, macam-macam. Nah, untuk bisa membedakan mana suara yang benar ilham dari Allah dan mana itu suara yang dari syaitan, perlu kita panduan syariat. Disitulah diturunkan hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang diambil istinbatnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk itu Rasulullah pernah bicara, Rasulullah pernah bersabda, Ainal iman, al-iman hahuna, wa yusidu lathar bisalah. Beliau tegaskan, iman itu di sini. Ada yang 3 kali. Suatu saat Dato' Udin pernah, kakek kita, pendiri Darul Muhajirin, Al-Maghfurillah Tuan Guru Najamuddin, pernah bertanya pada murid-muridnya, antara meminta tetapi sebenarnya bertanya. Beliau bicara di pengajian, coba carikan saya Al-Quran yang paling tua. Bulan pertama datang, ada yang membawa Hindarun, oh ini dari Turki. Bulan kedua datang, ada yang bawa tua dari kulit, ditulis, wah ini Quran paling tua, ini dari Aceh saya dapatkan. Hingga 6 bulan tidak ada yang bisa menjawab. Baru kemudian saya belum tahu apakah terjawab atau tidak waktu itu, tapi Abah Hariri bertanya kepada dia. Beliau bilang, mau tahu? Beta Al-Quran paling tua? Iya, bahasa Dato' Udin. Lalu dia menjawab seketika, di sini dibisikkan hatinya, yang kemudian padukan dengan hukum syariah. Ya, hadis tadi Rasulullah mengatakan al-iman hauna. Maka di sinilah ilmu Al-Quran yang paling tua itu di dada kita. Tapi dada yang bagaimana? Iman yang bagaimana? Qalb yang bagaimana? Karena hati itu di dalam ilmu tasawuf itu dibagi menjadi 2. Ada akal qalbi oleh Muhammad Mihna, Dr. Muhammad Mihna, salah satu umdah di Al-Azhar. Beliau berkata, al-aqlu yunqasimu ila qismain. Akal itu dibagi pada 2. Aqlul qalbi, akal hati, wa aqlul udwi, akal udwi maksudnya yang di kepala kita. Nah, di dalam hati sendiri, dekat hati ini ada khadzun minasyayatin, kata Rasulullah, rumah daripada syaitan. Nah, ini berbicara juga, dia punya akal juga. Sehingga kalau kita mau telusuri secara menyeluruh, sebenarnya akal itu dibagi 3. Akal udwi, akal qalbi, dan akal khadzun minasyayatin. Yang di sini itu empedu itu. Kalau bahasa biologinya empedu itu di situ tempatnya, rumah setan. Jadi makanya kalau kita dengar suara, sebenarnya kita ini bisa melihat, menembus segala sesuatu. Dia berbisik, berkata. Tidak perlu kita pelajari fikih pun sebenarnya hati kita tahu timbangannya itu apa, salah dan benar itu. Kalau merugikan orang, menyakiti orang, pasti dia haram. Ya kan? Nah, kalau dia menguntungkan orang, pasti dia halal. Kalau dia membantu, sifat membantu orang, pasti dia baik. Secara umum seperti itu. Tapi kenapa kemudian diturunkan hukum syariah? Ada yang bisa tahu? Kenapa? Karena tadi kita punya 3 jenis firqah, suara di dalam. Nah, untuk membedakan itu, maka diberikanlah panduan syariah.
Karena setan sudah mengancam dari awal, setannya sudah mengancam. Ya kan? Setan bilang bahwa nanti manusia akan diturunkan di muka bumi itu saling membuat kerusakan, saling membunuh. Tapi tanpa dia sadari bahwa ramalan yang dia berikan pada saat itu pada surat Al-Baqarah ya, apa bunyinya, ada yang ingat? Wa idza qala al-malaikatu wa idza qala inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan aku jadikan oleh Allah di muka bumi khalifah. Qalu malaikat ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di mana rahasianya kalimat itu? Rahasianya setan berarti sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya, bahwa manusia akan saling tumpah darah, saling membunuh. Setan tahu, berarti dia alim, dia kasyaf, mukasyaf, karena dia rasanya alim. Tidak satu pun permukaan langit ars yang paling atas ya, itu melainkan oleh setan sudah pernah disujud, sudah pernah disujudin. Saking alimnya, beribu-ribu tahun. Iblis saking alimnya, makanya dia tahu, diberikan pengetahuan oleh Allah bersih hati, langsung dia bisa membaca apa yang akan terjadi. Tetapi selalu ada sir fisir, bahwa rahasia di dalam rahasia, sangat rahasia. Sehingga catatan takdir pun ada dua. Catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, satu catatan takdir yang ada langsung di sisi Allah, yaitu di Ars. Nah, yang bisa dirubah dengan doa itu ya catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi batas pengetahuan setan itu sampai batas takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi yang ada di Ars dijawab oleh Allah dengan firman-Nya, "Inni a'lamu ma la ta'lam." Sesungguhnya aku lebih tahu dengan apa-apa yang kau tidak ketahui. Berarti ada rahasia di atas rahasia. Itu maksudnya. Rahasia di Lauhul Mahfuz itu yang bisa ditembus oleh setan. Saking alimnya. Oleh para wali pun bisa masuk ke sini. Ya kan, jangan heran kalau banyak para wali yang khariqul adah. Kalau ada wali yang kelihatan, kemudian wali badal yang hanya tahu berkelambi, lakukan sembahyang doang. Tahun-tahun, pada lemak datang pada tukar lemak jadi rabu nih, teduh mati jadi rabu. Padahal itu rahasianya. Allah. Karena ajal bagian daripada rahasia yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ada bagian tertentu lagi yang tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi langsung di sisinya. Ini yang sir fisir yang tidak ditahu. Rahasia di dalam rahasia yang bisa dirubah dengan doa yang ada dalam Mahfuz. Misalnya sebagai ikhtiar kita, misalnya jodoh, rezeki, mati itu kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk terus menyambung silaturahim, karena silaturahim hadis Bukhari Muslim sahih memperpanjang umur. Jadi kita ini di sini belajar bersama-sama sekaligus mengikat tali silaturahim, insyaallah panjang umur. Amin. Amin. Saya kembali balik. Ibnu Athaillah kemudian menulis kitabnya tidak sembarangan. Beliau langsung menakil itu dari Ars. Begitu dari Jabarut, makanya di sini dikatakan nanti Jabarut, Malakut. Beliau ambil langsung. Jadi alam Malakut, alam Malik dulu. Ini alam kita. Alam Malakut di atasnya. Alam Jabarut di atasnya. Ars itu sudah alam Jabarut. Ada 7 lapisan langit. Di setiap langit itu ada bintang. Yang jumlah bintang itu oleh Syekh Ali Jum'ah Kairo disebutkan sebagai seperti sakhra, seperti pada pasir. Kemudian di dalamnya itu jumlah bintangnya kayak pasir di pada pasir, saking nggak bisa terhitung, tidak terjangkau oleh akal kita bagaimana cara menghitung.
Itu baru lapisan pertama, belum lapisan kedua, lapisan ketiga dan seterusnya. Yang tertinggi adalah ars. Mana tapi lebih dekat dan lebih mulia di sisi Allah? Ars Allah yang langsung bersentuhan dengan Allah. Karena disebutkan sebagai a'zamu makhluk. Makhluk yang paling agung dengan Rasulullah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Karena di dalam Nur Muhammad itulah kandungan segala rahmaniyah min jihatil rahmatiyah. Kitab Al-Hikam ini oleh Hayat As-Sindi Iqadhul Himam yang saya sudah buat mukaddimahnya, di dalamnya sudah dibagi. Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam Ta'lif Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ujaibah Al-Hasan, pengarangnya Hasan bin Ujaibah Ibnu Ujaibah Al-Hasan. Beliau mensyarahkan daripada Al-Hikam. Al-Hikam ini banyak sekali syarahnya. Ada Al-Hikam Syarah Ibnu Ujaibah, ada juga yang Muhammad Ibrahim Ma'ruf, macam-macam. Ada Imam Zaruk, macam-macam. Tapi yang biasa dipakai kalau di Indonesia ini ya ini Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam sama Al-Hikam, syarah dari Muhammad Ibn Ibrahim Al-Ma'ruf. Al-Hikam dalam ulama-ulama tasawuf itu berbeda. Ada yang mengatakan 264 ayat pasal. Ada yang mengatakan 275 pasal. Perbedaan. Bagaimana bisa terjadi berbeda? Sama seperti ayat yang khilaf juga para ulama tentang jumlah. Tetapi yang kita lebih fokus adalah kepada makna. Yang kita gunakan kalau di dalam Iqadhul Himami ini terdiri atas 264 pasal. Saking mulianya Al-Hikam ini oleh ba'dul ulama yaqulu law jazatil shalat bi syai'in ghairil Qur'an la jazat hikam ibn Athaillah. Jika saja di dalam sholat itu kita boleh membaca sesuatu selain daripada Al-Quran, niscaya aku akan membaca Hikam Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena begitu luar biasa kandungan maknanya ada di dalam Al-Hikam. Isinya ada tentang peletakan asas daripada ilmu tasawuf. Itu adalah Rasulullah sendiri yang meletakkan, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, kemudian dilanjutkan oleh jalur Hasan, ada yang mengatakan jalur Husain. Nah ini firqahnya berbeda-beda, banyak sekali jalur. Nanti akan dibahas dalam kitab Iqadhul Himam ini secara lengkap sanadnya, sehingga sampai kepada kita. Nah untuk membahas kitab ini tentunya kita harus punya sanad. Khawatir kita karena ini kalam aulia yang kalau kita miss sedikit saja dalam memahami bisa jauh maknanya, maka yang diperlukan pembimbing. Itulah fungsi daripada mursyid. Mursyid ini tidak hanya membimbing bagaimana kaidah thoriqiyah, tetapi juga membimbing bagaimana usulnya, suluknya. Di dalam suluk itulah ini kita gunakan sebagai panduan. Pernah ada kawan nanya, kalau kita pelajari Al-Hikam, Ustaz, apakah kita akan menggunakan panduan thariqah Qadiriyah atau Saziliyah atau Rafi'iyah atau Ahmadiyah? Banyak sekali. Saya menjawab, boleh semuanya, tetapi yang paling munasib ketika Anda menggunakan usul Al-Hikam, sebaiknya gunakan As-Saziliyah. Karena penulis Al-Hikam ini juga thariqatnya thariqat As-Saziliyah. Ada perbedaan cara pandang thariqat As-Saziliyah ini agak munasib untuk orang zaman sekarang. Kenapa? Karena Abu Hasan As-Sazili itu aslinya beliau orang mampu, tetapi beliau zuhud. Kemudian zuhud dalam definisi beliau bukan meninggalkan kekayaan. Zuhud dalam definisi beliau adalah pertengahan hati sesungguhnya. Karena kaya dan miskin sama-sama cobaan pada prinsipnya. Orang miskin yang tidak sabar karena kemiskinannya adalah jatuh, terhina. Begitu juga orang kaya yang tidak bersyukur juga jatuh. Kemudian ada muncul pertanyaan, mana yang lebih tinggi?
derajatnya di sisi Allah? Orang yang kaya tapi tidak bersyukur, atau orang yang miskin tetapi tidak bersabar? Mana lebih tinggi? Orang kaya. Ada Kekayaan dulu bantal. Hah? Jangan diomongin nah. Betul, tapi betul jawaban itu. Orang kaya yang tidak bersabar, yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena orang miskin yang tidak sabar olahan. Karena kepepet soalnya. Saya benar, ya. Benar, saya benar. Betul nih. Dulu bantal. Nah, ada berbantal. Lagu mau sugi, tadi tahu bersyukur. Nah, ini lebih sulit. Biasa dengan bersugi ya lupa doang. Padahal 1 sen dari hartanya itu yang dia akan pegang itu seluruhnya nanti akan bisa. Lebih berat, makanya lebih tinggi ya di sisi Allah. Yang lebih berat itu pasti lebih tinggi. Tapi yang paling tinggi di antara kedua makom itu sesungguhnya orang yang bisa meletakkan di dalam hatinya miskin bersyukur miskin. Nah ini yang paling sulit kan. Itulah derajat al-arif billah, para wali Allah. Atau bersabar kaya. Ketua Dato Odin, wah ketua apa menarik si Dato Odin dan meninggal apa ketua apa menarik si Dato Odin darah tadi nggak yayasan umat lah aku sakit Dato anak tahu pun pindah diri lah pokoknya tuh lebar-lebar kebutuhan bajar tahun setahun dulu enggak dulu mas-masan karena mereka sudah nggak ingin dunia masih kayak dunia ya emak jadi arbil. Jadi di antara al-hikam ini juga ada ilmu tentang pengenalan. Yang mana yang disebut wali Allah, bagaimana ciri-cirinya, yang mana yang disebut dengan abid, yang mana yang disebut murid. Nah itu dibahas nanti. Ya. Maka itu biar kita dapat berkah daripada al-hikam, kita baca dulu, setelah itu nanti kita artikan, baru kita kupas lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul Abdul Fakir ila maulahul gina bihi amman siwa Ahmad bin Muhammad bin Ujaib al-Hasani taqallahu bihi wa habbahu inna awla ma aqada alaihi al-jinan wa nataqat bihi al-sinatul fasihati wal bayan wa khattat bihi aqlamul bannan hamdul fattah al-alimul karimul mannan. Di sini dijelaskan Ada di oleh aplikasi dikit. Ada di aplikasi yang mana? kita paling Ada Iqazul Himam namanya. Di online ada. Kalau mau download di Google, tulis Iqazul Himam download. Nah, nanti bisa di-download lengkap, kitab lengkapnya biar enggak beli kitab kalau lebih hemat. Biar enak ngajinya lain kali, nanti ngajinya pakai handphone aja. Dicari aja di Google, nggak ada di Play Store kalau kitabnya. Tapi kalau Al-Hikam ada di Google, tinggal pengen download. Sama dengan Dalailul Khairat tadi, bacaan Sulaiman Az-Zuli pengarangnya itu ada. Itu Dalailul Khairat itu adalah thariqah bacaannya orang As-Saziliyah. Usul thariqahnya inilah Al-Hikam, panduan apa cara meletakkan sikap, bagaimana adab menjadi seorang hamba kepada Allah, apa itu definisi ikhlas, ada berapa tingkatan ikhlas, semuanya dibahas nanti. Tapi untuk menjadi panduan kalau dalam pengajian silahkan download Al-Hikam di aplikasi Play Store, banyak sekali. Inna aulama aqada alihil jinan, sesungguhnya yang utama apa yang diletakkan di dalam alam kita ini, sesuatu yang bersifat tersembunyi. Nataqat bihi al-sinatul fasahati wal bayan, dibicarakan di dalam Al-Hikam ini begitu dengan kalimat yang begitu tinggi makna syairnya, tinggi kualitas balaghahnya. Wa khattat bihi aqlamul bannan, dan ditulis dengan ballpoint yang mengandung yang diberkati. Ya, karena Ibnu Athaillah menulisnya ini benar-benar dengan sistem suruh. Jadi apa yang ditulis itu ya, apa yang dapatkan ilham itu ditulis. Sama seperti Dato Udin di dalam halwatnya pernah menulis tentang sejarah Lombok. Nah itu ingin bisa dapatkan itu. Udah banyak yang fotokopi itu. Masih dia. Masih. Nah, itu besok kalau bisa dibukukan diketik ulang.
siapa di antara majelis ini jadi aset Pak Sudirman. Jadi nanti untuk dibukukan saja, dibuat biar ada. Nah itu beliau langsung ambil itu istinbat ini. Sehingga di buku beliau itu kalau saya baca menyatukan umat Lombok, bukan memecah. Ya kesannya begitu. Tapi kalau kita baca ke tokoh adat, dia akan dapat penentangan yang banyak itu, karena versinya beda-beda kan. Versi buku kupu-kupu kuning beda, versi buku ARB area varietas beda, pejanti beda, macam-macam. Nah untuk memisahkan dari perbedaan-perbedaan ini kan karena sejarah itu ditulis oleh pemenang, ya kan? Iya. Bagaimana kita pastikan itu benar? Masalahnya di situ. Mohon maaf kalau versi PDI mengatakan bahwa PKI itu ya tidak begitu sebenarnya kan, itu hanya buatan-buatan Pak Harto gitu kan. Nah pada saat dia berkuasa, jadi pas sekarang PKI itu bahaya. Jadi kita nggak tahu juga kebenarannya yang mana. Ya kan? Apa benar ada nggak PKI ini, apa benar nggak ada. Jadi kita 50-50 posisinya. Karena sejarah dibuat oleh para pemenang. Makanya perlu para wali Allah itu kalau memang dia bisa meluruskan itu, karena dia langsung mengambil pengetahuan itu dapat yang tertulis di Lauh Mahfuz, diberikan oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tapi hati-hati membedakan itu dengan tadi itu suara bisikan yang dari iblis. Cara membedakannya apa? Tetap berpanduan syariat. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Imam Malik pendiri mazhab Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Beliau berkata, wa minhu qauluhu Malik rahimahullah, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanna. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak memiliki ilmu fikih, tidak juga membekali dirinya dengan pengetahuan fikih dan melakukan amal syariah dengan fikih yang sudah dia terima, faqad tazanna. Dia zindik. Wa man tafaqqaha, sebaliknya, siapa yang fikih wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang kemudian berfikih tetapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka dia itu fasik. Kenapa? Karena antara fikih dan tasawuf itu bagikan ruh dengan bahasa. Orang yang tidak belajar tasawuf, oleh kata seorang imam tasawuf, seperti bangkai yang berjalan tanpa ruh. Makanya penting umur kita sudah segini ini untuk mengenal tasawuf. Kenapa? Karena setelah kita dari kelas SD, SMP, SMA diajarin gimana sholat, apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, kita mengenal sudah semua. Sekarang pada umur 30-40 ini harusnya kita sudah mulai pengamalan. Nah, kalau sudah umur 40 ke atas itu sudah mulai peletakan dasar yang benar. Nah, iya kan? Tapi kalau umur 40 juga belum mengenal tasawuf, nah ini bahaya. Hati-hati. Ini udah ciri-ciri ini. Bisa jadi sohibul simak aja nih, kan bahaya. Bos dulu ya. Mau jalan pati kan? Wama sohibul yamin. Nah, nanti tidak bisa membedakan mana suara jin nih. Nah, tetap mas nama ini tetap. Jadi kan ini, bawa nanti entah ya. Bahaya lah. Jadi kita timbang ketika ada suara seperti itu. Ilham berarti nenek elek. Enggak. Berarti kita muka kau berdengar. Nah, kanggo deh. Timbang tetap si syariah, jadi itu pakem kita. Maka kenapa tadi kalau tidak ditimbang syariah, ilmu tasawuf dia belajar tentang sil, tapi dia tidak punya pengetahuan fikih, maka dia zindik. Lemok ya. Nah, hati-hati, harus seimbang. Ya, taruh. Itulah pengertiannya seimbang itu. Tidak hanya seimbang dalam amaliyah, juga seimbang dalam i'tiqadiyah. Itulah kita perlu pelajari yang kita tasawuf itu sesungguhnya. Peletakan dasar bagaimana cara kita sebagai seorang abid hamba menuju ke Rabbul Alamin. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi raudatil janatin janati ma'rifatihi yuhabbiru. Itu kan? Fa qulubuhum fi raudatil janati. Jadi hatinya para aulia itu seperti di surga, tenang, stabil. Baina rojak dan khauf itu terus dia stabil. Semuanya sandarannya hanya kepada Allah, iktimatnya kepada Allah. Itu tingkatnya arif billah.
dia sudah tidak lagi berusaha berikhtiar. Nanti bab selanjutnya disebut sebagai makom tajrid mereka itu. Dia berikhtiar, dia yakin. Nah tapi kalau kita yang bawa itu salah jadinya nanti. Tetapi untuk mengenal harus kita tahu sehingga cara peletakan dasar yang benar bahwa di atas keyakinan kita saat ini ada keyakinan yang lebih sempurna yang disebut syirik. Itu di atas ikhlas. Kita sholat Allahu Akbar, sholat berarti ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya nggak sholat kita. Tetapi apakah hati kita bergerak bersama dengan kalimat Allahu Akbar? Ini Allahu Akbar, akal qalbi mengatakan Allah Maha Besar. Tapi akal Audui mengatakan Allah Maha Besar mendefinisikan, tapi akal qalbi mengatakan nani gosong. Kalau kena goreng tadinya matem nani pada gosong diulat maya. Nah, berarti masih terpecah. Untuk mencapai tiket itu susah. Sehingga dulu Rasulullah pernah memberikan perlombaan. Hai sak tahu nani khusuk datang duduk sembahyang ke besok mah. Mau jadi dari pada top nanti kalau khusuk makan lah beliau. Datang ataya sopan sampai Nabi Rasulullah ada sorban nanti kenal mau ambil tapi balik kan meno. Gimana enak ya sebatas. Sekelas Sayyidina Ali dalam prosesnya tapi di akhir hayat beliau punya berbagai macam karomat. Berarti beliau sudah arif billah. Dalam prosesnya tidak langsung begitu. Tetapi ada juga dipilih oleh Allah yang prosesnya tidak melalui proses, langsung menjadi arif billah. Contoh siapa? Tukang seher Fir'aun. Tukang seher Fir'aun itu langsung jadi wali dia. Menunggita lawan Nabi Musa diulah. Lawan Nabi Musa terseketeh tongkat jadi ulah. Hah? Wih tekakan ulah-ulah selainnya. Hah? Langsung tobat. Seketika saat itu langsung jadi wali mengakui keberadaan dia Nabi Musa dan mati dia langsung ke surga. Jadi tidak melalui hisab. Bedanya antara para wali dengan kita itu nanti semua masuk surga. Makom syariat masuk surga, makom hakikat thariqah masuk surga, makom hakikat masuk surga. Yang Islam masuk surga, yang iman masuk surga, yang kelasnya sudah sampai ihsan masuk surga. Tapi surga yang bagaimana? Oleh Abah kemarin sempat saya wah ini panjang perdebatannya kalau kita masalah. Tidak panjang perdebatannya, simpel. Apa yang mau diperdebatkan? Semua mangkola ban syahidah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Udah jelas jadi Allah. Masuk surga, tapi surga berembe. Proses marah berembe. Ya tergetek jeruk itu dari besok kan. Mau sejelo nelet ti, sejelo nelet tok sama dengan 1000 tahun nelet ti. Coba bayangkan. Berembe. Kalau lah. Masa jalan. Iya kan. Faqulubuhum fi rawdatin janatin ma'rifatihi yuhabbirun wa arwahuhum fi riyadil malakuti yatanadzahun wa asraruhum fi biharil jabaruti yusabbihun. Wa asraruhum kembali kepada ulang. Wa asraruhum sesuatu yang tersembunyi dalamnya fi biharil jabarut yang tertulis dalam al-hikam itu fi jabar bihari jabarutihi yusabbihun. Jadi seperti di Jabarut, alam Jabarut itu seperti lautan misalnya. Ada yang menggambarkan seperti sungai, ada yang menggambarkan seperti walau. Tapi itu alam kan. Jadi kalau mau menceritakan tentang alam ini dan kebenaran daripada firman Allah yang mengatakan para syahid walan taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Walan taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan mengatakan orang yang jalan di jalan Allah atau sabil Allah, para syuhada, para wali Allah itu mati dengan mati kelas umum, makom umum, general kelas, nah itu mati dia. Dapat siksa kubur, dapat pertanyaan makhluk. Kalau para wali dah meninggal, tak
awak kan doang pas langsung penasaran. Suatu saat si penasaran, aku juga penasaran ayang-ayang amal dalil mau baca ikan mau amalan dalil khairat baca itu doang jelu penamatan 2 kali dalil khairat baca berbulan-bulan. Suatu saat ikan nenek dalam posisi duduk begini. Kalau kita tidur dalam posisi duduk begini terus tidurlah, itu namanya ekos. Nah kalau ini kan tidak membatalkan wudhu, masih dijaga kita dalam dari setan tuh. Kalau kita sudah membentengi diri kita dengan zikir sampai kita tidur, maka selama dia tidur terhitung sih zikir. Artinya tidak masuk setan pada saat itu. Takkan saya agak sulit dia yusawir. Yang bisa yusawir itu kalau naim. Kalau naim dia melihat Datuk Odin misalnya, belum tentu Datuk Odin yang benar, bisa jadi dari jin, dari macam-macam. Karena bisa musawir dia, karena tidur posisinya. Tapi kalau ikos, zikir sebelumnya tak. Nah itu saya lihat Datuk Odin. Wallahu a'lam kebenaran. Tapi saya melihat, saya itu Datuk Odin, beliau pimpin waktu itu rapat. Beliau pondok berwali derek. Sengaja kepada pengingat si nenek, ada saya tahu cerita apa ada kebenaran daripada ayat itu memang benar. Jadi waktu itu saya lihat beliau lagi pimpin maju saya itu. Wah itu marah ulun apa ajangan waktu ndek marah ulun sawalin set. Pimpin apa? Menengah ke cengok tuh, mengingat selingan. Lalu menitnya kamu akan mana harus sorban kan di mana tuh? Tuh itu rumah kan tuh sengaja. Di mana lagi kan? Anak kan di militai ke alam Jabarut, mana aku nampak karena rahasia. Rahasia si Allah dibahas di sana. Para wali-wali Allah. Mereka punya fungsi masing-masing. Ada yang menjaga keseimbangan bumi, ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga laut, ada yang kocak cerita alamaan. Onek pengajian tentu nasib. Nabi riwayat ada Odin tentang kewalian beliau. Wah kedua bahasa. Nabi bahasa datuk. Kedua tunas datuk. Tunas abah bahasa beliau. Tunas abah. Mempelunggu bila badal. Jadi setiap wali itu ada badal. Maka jangan heran kalau badal itu wali badal. Pecahan badan. Berapa banyak? Jadi masing-masing wali macam-macam pecahan badan. Beliau itu 60. Masya Allah. Yang pimpin rapat oleh wali, beliau bisa statusnya kutub. Pimpin para wali. Ya bukti Nero pernah ketemu berdua majelis-majelis besok-besok pada wali-wali depan. Wali Baghdad mungkin tuh udah majelis wali Lombok tuh udah majelis teman. Tapi tanya si nenek juga di bahwa memang betul mereka itu hidup langsung di sana. Enggak tanpa min goiri hisab, enggak ada hisab kubur tenang. Luar biasa. Itu makomnya ihsan. Terus makomnya yang di bawah ihsan apa? Itu ya itu makom murid. Mudah-mudahan kita sudah sampai sini. Ada keinginan untuk belajar tasawuf, itu sudah menunjukkan Allah memberikan kalian taufik untuk menuju Islam yang lebih hakik, yaitu pada tahap kedua. Kalau Islam man syahidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam selesai. Sunat. Di atas Islam apa? Iman. Iman. Bagaimana kita mau mencapai tingkat iman kalau kita tidak yakin? Ya? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Suruh terus beribadah pada Allah hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga yakin itu datang kepada. Berarti yakin itu proses. Ya kan? Hatta ya'tiyakal yakin. Dia bilang hatta ya'tiyakal yakin. Mendatangimu oleh yakin. Berarti yakin adalah fi'il. Yakin adalah fa'ilnya. Terus kamu adalah hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga datang kepadamu yakin yang mendatangi kita. Tapi melalui proses riyadhah. Gitu. Riyadhah prosesnya itu ya begini, kita mulai dari suluk dulu. Mengenal apa itu suluk, mengenal mana kaidah suluk, baru kemudian nanti kita memegang salah satu tarekat. Tapi yang saya bilang tadi, yang munasib untuk kitab Al-Hikam ini sebaiknya Dalailul Khairat. Kenapa? Karena Dalailul Khairat itu adalah Muhajirin itu pada prinsipnya Dalailul Khairat. Bukan Al-Qadiriyah beliau asli. Pegangannya
Balok Makmun, orang tua daripada Dato' Odin di Darul Muhajirin itu Dalil Khairat. Konon kabar ceritanya beliau itu tamat sehari itu 40 kali. Bayangkan doa 40 kali baca ini ya. Luar biasa. Bagaimana beliau sampai tidak kecuali itu doang baru 2 kali baca dalam sejelo, maka hanya sebulan lebih sedikit lah gitu, baru nembus lah kan. Tiba-tiba sang ente mau tetap eksis sorban malaikat lah, marah lah tidak sedikit kan meno. Artinya bisa melalui riadah proses. Lalu apakah ada wali nanti yang jatuh dari kewalian? Ada. Ada seorang wali pernah terjadi perang gaib antara walinya setan dengan walinya dulu waliullah. Tetapi pada saat itu proses perang. Pada saat perang itu akhirnya ada 2 mati wali dibuat sama wali setan. Baru kemudian akhirnya dia ketemu. Begitu dia buka cadarnya sama Allah yang ketiga. Terus dia tahu, kamu kan layak, masya Allah, udah terus layak di bumi, kamu kan luar biasa kamu. Wali siapa udah takik kepada Islamu ini lalu menjadi. Mau takdir. Di sini nanti akan ada pembahasan takdir macam semua di dalam kerja. Mau takdir, yaitu merakit saja dengan itu. Anak kau pernah berbeda kabel sini. Akhirnya dia selip di situ. Terjadi selip akidah akhirnya dia. Berarti kan wali itu juga bisa dicabut kewalian kalau dia melanggar daripada prinsip-prinsip. Makanya kalau wali itu nanti di dalam pembahasan di dalam juga akan ada dikupas tentang itu. Wali itu dia dilantik. Yang lantik wali itu Nabi Khidir. Itu Mendagrinya wali. Jadi SK-nya turun Nabi Khidir. SK-nya turun tuh kalau belum ada tobaannya Nabi Khidir belum bisa. Dilantik. Nah setiap wali itu nanti punya kelebihan masing-masing. Nah kelebihan masing-masing itu dihitung dari badal. Ada wali yang badalnya sampai puluhan, kira-kira belum ada di atas 100 puluhan. Tapi 60 itu terdapat sudah luar biasa. Untuk gitu. Di atas 50 itu tinggi sekali wali. Jadi tidak heran juga dulu kalau beliau masuk ke halwat kan bisa berbulan-bulan tanpa makan minum. Itu dari mana makan minum? Kan tidak masuk akal. Kita dulu cuma ke Mekah ya. Iya. Tapi mungkin badannya di situ tempat ikhtilaf ulama. Badalnya ini apakah badal zohir mengenai manusia, apa badal yang batin? Jadi tidak kelihatan, tapi di sana tetap jasadnya kelihatan di sana, tapi padahal itu bukan dia, ruhnya saja. Tapi kita bisa lihat dia. Wali itu tahu diri kita wali atau tidak tahu diri kita wali? Wali dia tahu diri wali. Layak lamul wali ila wali. Makanya dia dilantik. Dari itu tahu diri akhirnya. Pada wali. Tapi tidak bisa seorang wali akan mengetahui diketahui oleh orang umum kecuali oleh sesama wali. Ada wali tidak tahu dirinya wali. Ada wali tidak tahu dirinya wali. Iya. Jangan Ada. Dia wali tapi dia tidak tahu bahwa dirinya adalah wali. Ada wali murid. Karena anaknya lahir dengan cara yang haram kan. Tidak tahu dia kalau ternyata di sana itu belum mengandung dan punya anak kan. menyaharan. Menyah karena leto ini kan orang wanita berdua. Kenapa cerita akhirnya orang itu banyak kawinin anaknya kawinin kakeknya, macam ceritanya kan banyak. Kalau tahu dirinya wali jadinya. Iya lah gitu tidak beda. Dilantik. Wa asraruhum bi bihad jabarutihi yusabbihun fastukhrijatil afkaruhum yuwaqitul ulum wa nataqat alsinatuhum bi jawahiril hikami nata'il fuhum wa subhana man istafahu li hadratihi wa ikhtassahum bi mahabbatihi fahum baina salik wa majzub wa muhibbun wa mahbub. Mereka ini terbagi dalam beberapa tingkatan orang-orang yang mempelajari daripada faedah tauhid. Setelah dia mempelajarinya nanti dia akan masuk klasifikasi. Nilai klasifikasinya itu nanti dibahas tergantung daripada amaliyah. Tetap andokan. Amaliyah kemudian ditimbang lagi dengan peletakan asas daripada keimanan.
bagaimana cara meletakkan diri di hadapan Allah yang benar. Pada prinsipnya sesungguhnya kan semua dari Allah. Hah? Kita mau berbuat jahat juga dari Allah, bukan begitu? Kan Allah yang hakikatnya memberikan kita. Kita mau berbuat baik juga Allah, buat jahat juga Allah. Tetapi disinilah yang dipelajari cara kita peletakan asas di dalam kita beriman, bahwa tidak boleh kemudian kita mengatakan aku mabok dengan si nenek digeraan. Kalimat itu sama sekali paling dibenci oleh Allah. Bukan begitu adab daripada seorang hamba kepada yang disembahi atau kepada Tuhan. Bukan begitu adab. Sehingga kalau seperti itu adabnya, inilah yang dilakukan oleh syaitan. Timbul rasa sombong. Setan mengatakan diri atajalu mayyufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci. Kita harus mengenali. Sehingga kemudian kenapa kalau Nabi Adam alaihissalam begitu mudah dimaafkan waktu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Apa kata Allah menjawab ayat itu? Ya wahai hambaku, aku yang menggerakkanmu sehingga kamu melakukan dosa. Tapi aku maha pengampun dan kau telah memohon ampun, aku ampuni. Begitulah luasnya pengampunan Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan sekali-kali letakkan rasa sombong. Jangan juga menasbihkan sesuatu yang buruk salah kepada Allah yang ada di diri kita. Sehingga ini yang perlu kita ikuti sunnatul Rasulullah yang tercermin daripada sikap Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sering-sering doa itu. Setelah itu baru kita sambung dengan doa yang lain. Kaifiahnya begitu. Cepat itu dikabulkan oleh Allah. Apapun mau minta ampun. Kalau mau minta ampun itu pakai kalimat itu banyak. Masukkan di dalam Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار رضي الله تعالى عن أصحاب الأبرار وأهل بيته الأطهار. أما بعد كل شيء وقبله ومعه فعلم التصوف من أجل العلوم قدرا وأعظمها محلا وفخرا. Sudah dijelaskan oleh pengarang ayat tersebut bahwa begitu penting ilmu tasawuf itu untuk dipelajari. Sebagaimana apa yang menjadi dalil daripada Imam Malik tadi. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazan. Wa kaifa la huwa lubabus syariah. Bagaimana bisa dengan posisi ilmu tasawuf itu, yaitu bagaimana mengatur peletakan semangat ubudiyah kita kepada Rabbul Alamin, itu dikatakan tidak penting. Sangat penting karena di dalamnya mengandung tauhid, ilmu tauhid, di dalamnya mengandung ilmu fikih, di dalamnya mengandung ilmu tafsir, di dalamnya mengandung ilmu hadis dan berbagai ilmu lain. Saya itu 5 tahun dulu pernah belajar. Waktu belajar di Mekah itu saya pelajari banyak hadis Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Bukhari, Muslim. Tapi kok batin saya kosong. Mengenal tapi tidak pernah saya bisa mencintai dan menghayati nilai ibadah. Ngomong kasar, ibadahnya itu sujud nongki doang. Terus saya kayak ngamal, wah sembahyang isya, wah gawe setelah sholat ba'diyah, wah sholat hajat, wah sholat taubat, wah qiyamul lail, wah witir, malam-malam jam 2, mari kita buka witir, terusan di situ tahajud, dong. Mau ya mau bangga, tapi sekarang kebejar-jora, anak pernah bika sama situ pada alun diri malam, pernah anak paling kaku. 100.000 kali sekali ibadah kalau kamu kali biar kamu bukan pernah tanggungan mencari jangan kabel sembahyang terus. Tetapi Allah tidak menghitung jumlah kuantitas, tapi kualitas. Kualitas itu tercermin dari ruh, semangat ruh. Jadi bagaimana kita merasakan sholat itu kaki diri, bagaimana kita merasakan sholat itu benar-benar kita kanjeng. In lam takun tarahu fa innahu yarahu. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa melihat keberadaan Allah,
musyahadah billah. Kita yakini dalam sholat kita bahwa kita sedang dilihat sama Allah. Letakkan itu masih sholat. Beda lah sholat. Hati-hati. Nah, untuk bisa merasakan ini lebih dalam, makanya ada amalan-amalan tarikohnya. Silahkan pilih mau qadiriyah, mau asaziliyah. Tapi yang sudah saya rekomendasikan tadi, kalau pakai al-hikam sebaiknya pakai asaziliyah. Beli buku Dalailul Khairat. Nggak punya buku, nggak punya uang untuk beli buku, download di Play Store. Dalailul Khairat. Berkuota. Kalau belum beli Daripada nanti amalan-amalan 35 harganya ini. Sudah antara katak saban dia. Khairat kalau tidak bisa di download ada Bisa di di store. Bisa di Mau beli juga bisa nanti kafiah nanti ajarin, coba di rumah. beli biar Insya bisa Allah tak lama. Jadi dari Khairat oleh guru saya dulu dibilang bahwa apabila engkau baca ini secara rutin engkau baca ini, ya, paling lama 40 hari. Nah, terasa sudah dia nanti akan ada petunjuk yang ada, perubahan-perubahan yang mulai sudah. Bimbingan-bimbingan kita untuk mendekat kepada Allah itu semakin kuat. Tapi cobaannya juga kuat, macam-macam cobaan kawan itu. Coba-cobaannya nanti tiba-tiba datang harta penuh dengan tawarin proyek macam-macam, sibuk lupa baca dan harus saya cobaan miskin, berarti yang miskin dicobaan. Miskin itu Tuhan ini tamu kepeng, kadang-kadang marah-marah meninggal tak kebaca kepeng burung telah, kadang-kadang kepada itu telah kembali. Miskin kesik mangan doang susah. Mau ini lalu nek ini yang semeton kan ada satu semeton. Ini kepeng dapat beli macam-macam. Dan bisa tica sini nih boleh balik ke Aten kan. Timak menukar apa semeton balik kanan selonglong dan dia ngabe padahal biasa yang begini satu-satu gitu gini mas terus tuh. Benda ini ngabe untuk amalan. Akhirnya nyonjur ke nasi apa? Baik ke mana itu orang yang sama-sama amalannya itu. Jadi dia kukuh dia. Iya tuh mau mana? Sulit mau mana dia di pada amalan itu terus. Nyonjur apa macam lain pada yoga. Dalam perjalanan itu hanya sudah untuk makan tahun tentang berbeda tentang selong-selong keadaan seperti itu. Bukan kita malas, kita sudah berusaha kerja. Lagu ini doang. Tapi jangan angkat menara dengan olok-olok dan miskin salah besar itu. Karena pada prinsipnya miskin kaya itu Allah. Tapi kalau Allah sudah menginginkan sesuatu yang berbeda, pasti ada hikmah di balik semua itu. Itu cobaan kita. Ada yang coba dan kaya, ada coba dan kan sudah tadi saya jabarkan. Mana yang lebih berat dicobaan kaya dan miskin itu? Cobaan kaya lebih berat. Saya masih proyek mulai coba miskin. Coba bagi-bagi kita. Tawakal kepepet nih, darah ada mau mangan gitu. Tawakal kepepet. Sekelas menurut apa pun memang ini cobaan. Pada masa-masa itu saya dapatkan macam-macam gaya-gaya yang aneh, petunjuk-petunjuk yang aneh. Sampai saya tahu waktu diberitahukan akan apa ciri-cirinya akhir zaman. Terus apa, bagaimana rupanya di akhir zaman itu digambarkan aja. Dan ini sudah masuk akhir zaman. Sudah masuk akhir zaman. Bahkan kalau menurut Imam Sayuti 1500 Hijrah, berarti sekarang kurang lagi 40 berapa tahun. Kalau kita ambil Imam Ibnu Hajar juga ngomongnya Soheh itu yang mana di situ? bukan hadis, tetapi sama. Kalau kita nggak katakan soheh, siapa Imam Sayuti? Soheh Imam Sayuti. Jalan lain, yang ada jalan lain. Terkenal keramatnya Imam Sayuti. Itu wali Allah. Sama dengan 1000 Ibu berapa kali 1500. Dua orang ulama yang terkenal keramat itu yang mengatakan itu. Ya sebarak berarti menurutnya. 70. Makanya saya pikir ya, salah satu yang dikatakan fitnah Dajjal itu sedang bekerja nih sekarang untuk menyatukan dunia ini jadi satu telapak tangan. Jadi terkumpul semua harta dunia itu di satu orang. Satu orang itu siapa yang buat penyakit? Pemilik dia juga vaksin. jual obatnya. Pemilik vaksin. Kalau saya lihat, bahkan Amerika juga ada. Karena dia kan juga buat vaksin. Iya. Yang kebal sudah disuntik vaksin Cina, datang virus Amerika, Delta barang mau mari bakat, mari keliwat itu baru bawa kebal dua. Tapi akhirnya nanti kalau kata Dato' Udin, yang dua ini katanya akan bertemu di satu titik nanti. Mereka akan bersama. Sehingga beliau pernah di akhir ayatnya beliau ngomong wa iza dakhala sin fi suin. Apabila huruf sin
sin utlubul ilm walau bisin. Cina. Wa idza dakhala sin fi sin Amerika Serikat. Wa idza dakhala sin fi sin. Wa idza dakhala sin fi sin. Zahara qabri bahasa. Maka sudah kelihatan kubur. Orang yang bicara ini kan sebelum meninggal. Sekarang udah kelihatan kubur. Fa zahara qabri. Fa tala asy-syamsu minal fajr. Muncul matahari dari timur. Nah, kalau kita kaitkan muncul matahari dari timur, maksudnya itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Kalau kita kaitkan itu sekarang, kita tarik balik, flash balik, kita tarik. Maka Sayyid Muhammad Maliki Lalul Haddad pernah bicara. Waktu itu saya masih di Mekah tahun 1995. Beliau bicara di halaqahnya di Rusyaifah. Beliau bilang, "Saya ji'ulakum Imamul Mahdi." Akan datang kepada kalian Imam Mahdi. Min jambis syirki fi Asia. Di Asia Tenggara, Asia Timur. Kalau saya mau tambah lagi sedikit, wa fihi jaziratun qasiratun wa saghir. Di Asia Tenggara itu ada pulau kecil, mungil, degil. Ma'ahu alfun masajid. Di dalam pulau kecil itu ada 1000 masjid. Beda. Lombok. Imanku berbeda sampai tewuk di Al-Fajar dia. Mau tendek pada belajar tasawuf. Makanya kita ajarkan, kita masyhurkan mereka ke anak-anak kita mulai daripada muda sehingga dia punya itu gimana kuat. Karena cobaan dia nanti itu lebih berat. Lebih berat yang dia hadapi zaman-zaman fitnahnya Dajjal. Zaman fitnah Dajjal yang dia hadapi berbagai macam caranya. Dan Dajjal itu terkenal sebenarnya fitnahnya itu apa? Sebelah kiri dia bawa surga, sebelah kanan dia bawa neraka. Harusnya kan surga ada di kanan dong. Terbalik. Jadi yang surga kelihatan neraka, yang neraka kelihatan surga. Apa itu? Oh, tahu mana kita tahu sekarang hari ini mana yang benar dan mana enggak. Ilmu intelijen itu bisa membuat rekondisi, dikondisikan satu perkara dengan perkara lain sehingga kelihatan, wah ini yang benar sebenarnya, malah nggak benar kelihatan gitu. Nah, itulah antara ilmu opini, pencitraan. Mau jadi bupati sekarang harus alim atau harus banyak uang? Banyak duit. Kenapa? Bayar LSI, Pak. Buat saya jadi bagus. Pencitraan berapa? Nah, citrakan. Itu kan proses. Itu sudah terjadi. Itu termasuk bagian daripada ilmu Dajjal. Pencitraan itu. Kan berbohong kepada publik. Sesungguhnya dia penjahat. Kelihatan dia bagi sarung. Di mana-mana bagi-bagi sarung. Wah, semua orang senang. Wah, ini pemurah bagus dia. Wah, luar biasa dia. Sarung dari apa? Sarung dari ini. Itu bagaimana hukum? Hah? Halo. Harus dibagi dua. Dari SD sampai SMA pelajari itu gampang tahu. Tapi peletakan asas kita gimana saat menerima? Kita terima atau enggak peletakan asas kalau kita ikut suluk? Terima atau enggak? Rezeki. Hah? Enggak boleh. Kan kita disuruh Imam Syafi'i itu. Wa iza yantasiru bainakum syubhat. Apabila kemudian syubhat itu bersebar sekitar kalian, faktar aqallu minhu. Pilih yang kandungan syubhatnya paling itu. Zaman kita ini apa enggak syubhat? Saya tanya, wah, kalau kita mau benar-benar munasib megang Islam, sebagaimana definisi yang benernya ya, enggak ada berbunga, Bang. Wong dari Bank Dunia dibungakan ke Bank Indonesia, BI membungakan kepada BNI, BPD dan seterusnya lah. BPD Syariah, BPD Syariah, macam-macam. Sampai banyak. Syariah. Boleh kan bunga nih, tak kena syariah, ada tak kena konvensional. Halal itu Bang Syariah. Halal. Iya, kalau kita mau taklid ke syariah, ya ada saja sih dalilnya kita mengatakan, wah ini kan karena pada prinsipnya nukut itu sudah ada terdiri di atas Syekhul Ribawiyah. Kalau dulu nukut kan dari dinar dulu itu kan dibuat dari emas dan perak, makanya kalau dimandung 2 kali nggak boleh. Nah macam-macam lah dalilnya, sudah beratus-ratus ulama membahas itu. Sudah maklum sudah. Jadi kalau hari ini kita mau mengatakan mau boleh ada jalannya, mau nggak boleh ada jalannya. Bahkan ada konon di Jakarta itu salah satu kantor khusus untuk tahqiq hukum. Jadi Bapak Bank mana? Bank Syariah
Carikan dalilnya. Bunganya berapa Pak? 19. Mau carikan dalilnya yang gimana Pak? Carikan dalilnya ini Pak agar menabung cepat kita sunat. Oh iya. Ada itu. Ada. Sesuai pesanan berarti. Ada sesuai pesanan. Dulu saya pernah tinggal. Dulu di Jakarta itu beberapa bulan. Saya tinggal di Kalibata, apartemen Kalibata. Di apartemen Kalibata itu setiap saya turun datang duduk di bawah di kafe-kafe itu yang saya lihat banyak anak muda. Mobilnya mau kepeng, komputer dalam muka dia kelek-lemak datang sore. Gimana? Perhatian. Kemudian masih lama pegawaian, naik oleh pegawaian, naik gitu. Akhir penasaran saya tanya, Mas, apa sih kerjaannya tuh? Mana? Saya ini kan kerja kuli, ya kata. Kerja di mana Mas? Oh saya ikut di apa namanya itu yang EO, event organizer. Jadi saya ngatur backdrop macam-macam Mas itu kerjaan saya. Oh pantas agak bau. Mukulin berembak tekan pegawaian. Ini aja sengih nih tetap bilang gitu. Mau minuman itu aku kurang, makan mahal-mahal itu ada meja. Padahal di rumah komputer lah. Milik beraja apa aja menggawe. Botol banget. Kerjaan enggak. Ternyata yang dia kerjakan itu dia punya grup online. Buzzer itu. Oh baik. Buzzer itu bagaimana membuat opini si A ini jadi benar, ini buat isu ini jadi ada yang ngatur dulu pas. Apalagi pas dekat pilpres, lelah. Bahkan ada di waktu pilpres itu satu bangunan gedung tidak saya sebut ya di Menteng itu. Ya, karena saya kebetulan waktu itu kerja untuk buat backdropnya dia mau ada acara, jadi saya yang kerja. Saya penasaran dia komputer semua di ruangan. Ini kantor apa sih Mas? Kalau saya lihat tadi katanya kantor ada merek-merek Korea. Tapi kok di dalamnya isi komputer semua? Ternyata bazar semua di satu gedung. Berapa sih gajinya untuk buat fitnah? 15 juta Mas. Belum dapat apartemen. Jadi kalau gitu lama-lama besok di KTP kita bisa rubah profesi bazar. Inilah dajjal itu. Fitnah yang tasiru bainakum. Masih lama. Masih kena jawab. Sudah dekat sekarang. Ya. Wallahu a'lam bagaimana pengertiannya hanya Allah yang tahu, itu rahasia Allah. Tetapi perlu kita menanamkan hal seperti itu untuk paling tidak membuat kita khauf. Karena iman kita ini harus antara roja dan khauf, antara harapan dan takut. Kita harus buat dia berimbang. Nah untuk membuat kita berharap, ya kita siapa sih yang nggak berharap pengen dunia ini lagi 1000 tahun? Kayak puisinya Ismail Marzuki. Tapi siapa juga? 1000 tahun. Kalau manusia diberikan los itu, kita harus meletakkan rasa takut juga di dalam diri kita. Caranya meletakkan rasa takut, ya kita sering-sering pergi ziarah kubur, sunnah kan, membuat diri kita takut. Sering sholatkan jenazah, jadi kita ingat kematian. Sering ingat-ingat akhir zaman, gitu. Terlepas benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi paling tidak dengan cara begitu kita bisa meletakkan rasa khauf di dalam diri kita sehingga seimbang antara wajah dan khauf. Betul. Amma ba'da kulli shay'in wa qablahu wa ma'ahu fi ilmi at-tasawwuf min ajli al-ulumi qadran wa 'azamihi mahallan wa fakhra wa asnaha shamsan wa badra wa kaifa lahu lubabu syari'ah wa min haji tariqah wa minhu tashraku anwarul haqiqati wa kana a'zamu ma sunifa fihi al-hikam ta'iyah. Jadi diakui oleh pengarang kitab ini yaitu Ibnu Jaibah mengatakan bahwa tidak pernah saya baca kitab lebih hebat daripada apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah. Allati hiya mawahibul laduniyah, dia itu ditulis secara laduni, bukan dimuladuni, langsung set dari Jawa dulu. Wasrar robaniyah, berbicara tentang berbagai macam perkara-perkara yang tersembunyi dari pengenalan kita kepada Robbaniyah, yaitu Rabbul Alamin. Nataqad biha afkar qudsiyah, berbicara di dalamnya tentang berbagai macam pemikiran-pemikiran yang suci. Wasrar jabarutiyah, dan membuka berbagai macam perkara-perkara yang tersembunyi di dalam alam jabarut. Walaqad sami'tu syekhuna Maulaya al-Arabi radhiyallahu anhu yaqulu, aku mendengar daripada guruku yaitu Al-Maula tuanku Al-Arabi radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu al-faqih al-Bannan yaqulu kadat al-Hikam ibn Athaillah an takuna wahya. Seandainya saja Hikam ibn Athaillah ini adalah sebuah wahyu. Karena kenapa dia katakan wahyan ibaratnya? Karena tadi dia allati hiya mawahibul laduniyah.
Jadi ilmu laduni berarti dia langsung dari Jabarut. Kalau dari Jabarut berarti hampir sama dengan wahyu. Perbedaannya kalau wahyu turun kepada Nabi langsung dari Allah dan dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi kalau ini melalui mekanisme ilham tadi, dialirkan langsung melalui ilham. Tetapi dia baru bisa membedakan ilham ini kan, suci atau tidak itu ya tadi itu dia harus sampai tingkat alif billah musyahad. Walau kanat as-salat tajuzu bi ghairil Qur'an la jazat bi kalamin hikam. Kalau saja salat ini boleh dengan selain daripada Al-Qur'an, maka dia akan membaca al-hikam. Laqad talaba minni syekhun al-arif al-wasil muhaqqiq al-kamil Sayyid Muhammad al-Barzidi al-Hasani an udi'a 'alaiha syarhan mutawassitan yubayyinul ma'na. Oleh gurunya daripada Muhammad bin Ujaibah al-Hasani, dia diminta menulis syarah ini, makanya dia tulis. Disuruh buat syarah yang singkat saja, mutawassitan yubayyinul ma'na, yang jelas makna, yuhaqqiqul mubna mu'tamidan fi dzalika ala haulillahi wa quwwatihi wa ma yatawallahu bihi min khada'in 'ilmihi wa hikmatihi aw ma kana munasiban li tilka hikmati min kalamil qaul fa ujibat talbatuhu wa us'ifat ragbatuhu raja'an an yaqa'a bihil imtina wa ya'ummu bihil intifa wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi pengarang ini diperintah oleh gurunya untuk menulis kitab Iqazul Himam yang agak mutawassiton, jadi tidak terlalu tipis, tidak terlalu sederhana kayak gini, terlalu singkat dia agak sedikit melebar pembahasannya tapi lengkap secukupnya gitu, tetapi tidak terlalu besar karena ada juga karangan yang sampai 4 jilid. Ramadan Al-Buti fi Bahsil Hikam, dia punya tulisan 4 jilid itu tebal-tebal gitu, yang punya juga kitab. Tapi kalau beliau ini makanya dijuluki mutawassitan, artinya menengah lah, tidak terlalu tipis, tidak terlalu sederhana, tidak terlalu tebal, tapi cukup maknanya. Makanya banyak sekali yang dipakai jadi panduan. Iqazul Hikam, banyak kan kalau di Nusantara ini orang pakai ini. Jadi beliau sudah meletakkan dasar tawakalannya karena beliau takut dalam memahami ini maknanya para wali banyak membahas tentang barang-barang yang tersembunyi, yang sir sifatnya, ini sangat bahaya. Jadi sebagai adab beliau berserah diri kepada Allah, tawakal dan minta bimbingan. Maka kita juga meminta bimbingan untuk pemahaman biar kita tidak salah. Kita hadiahkan hadiah fatihatun khususan di mu'allif hadil kitab Ahmad bin Muhammad al-Ujaibah al-Hasani wa ila Imam Ibnu Athaillah Skandari wa ila syekhihi Abdullah Mursi wa ila syekhihi Abu Hasan As-Sazili syai'ulillah al-Fatihah. Kita tutup sampai sini ya. Jadi pembahasannya sampai peletakan daripada kita. Oke, sudah larut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran abadan abidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li jalalika wa wajhikal karim wa sultanikal azim. Ya Fattah, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. Ya Qawi, ya Matin, ikfish syarral zalimin. Ashallahu umurul muslimin. Ashallallahu sarrul mu'min. Allahumma sholli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana ma azharna wa ma akhfayna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma atina ridaka fid dunya wal akhirah wa akhtim lana bis sa'adati wash shahadati wal maghfirah. Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.